Selamat datang di ELC Channel, saluran sekaligus jendela ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang ingin belajar bahasa Inggris. Selamat menikmati sajian-sajian kami. Pada session kali ini, ELC Channel akan menyajikan strategi penting menyusun kalimat pernyataan aktif dalam bahasa Inggris, memahami detail waktu kejadian, suatu peristiwa, dan perubahan kata kerja. 1. Perhatikan detail waktu kejadian dalam menyusun kalimat bahasa Inggris. Detail 3 waktu kejadian bersifat kekinian sederhana atau simple present. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every year, setiap tahun. On Mondays, setiap hari Senin. Once or twice a day, sekali atau 2 kali sehari. Always, selalu. Every bla bla bla, selalu atau setiap bla bla bla. Often, sering. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, artinya jarang. Etc. dan sebagainya. Oke, masih detail 3 waktu kejadian yang tadi bersifat kekinian untuk bentuk kalimat sederhana. Selanjutnya kita masuki bersifat lampau untuk susunan kalimat sederhana atau simple past. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu. A month ago, 1 bulan lalu. An hour ago, sejam atau 1 jam lalu. Few days ago, beberapa hari lalu. In 90s, artinya di tahun 90-an. Last night, artinya tadi malam. Last week, artinya minggu lalu. Last month, artinya adalah bulan lalu. Kemudian last year, artinya tahun lalu. Just, artinya baru saja atau tadi. Ya, yesterday artinya kemarin. Ya, etc. Ini adalah detail waktu yang menggambarkan suatu peristiwa di masa lampau. Oke, sekarang untuk detail waktu yang menggambarkan peristiwa di masa depan untuk susunan kalimat sederhana atau simple future. Perhatikan di sini, tonight, nanti malam atau malam ini. Ya, after, ya, sesudah. In a little while, artinya sebentar lagi. Ya. Next month, bulan depan. Ya, lanjut. Next time, artinya ya lain kali. Ya. The day after tomorrow, 1 hari setelah besok, lusa itu artinya. Oke. This afternoon, artinya sore nanti. Ya, lanjut. Tomorrow, artinya besok lusa. To later days, artinya
2 hari lagi atau 2 hari nanti, ya. Until artinya hingga, ya. Later artinya nanti, etc. dan sebagainya. Ini adalah detail waktu atau detail keterangan waktu yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang akan datang. Untuk kalimat sederhana atau simple future. Oke, lanjut. Nah, setelah mengenali detail waktu kejadian, menyusun kalimat dalam bahasa Inggris menjadi lebih mudah. Mari kita buktikan. Ya, let's practice it. Manajer itu baru saja membeli rumah baru di sini. Ada keterangan waktu baru saja. Ini berarti menunjukkan sesuatu hal yang sudah lampau, bersifat lampau, dan kita ingin menyusun dalam kalimat sederhana lampau atau simple past. Lanjutnya, the manager, baru saja just membeli. Ya, perhatikan. Membeli itu verb pertamanya buy, verb keduanya bought, verb ketiganya bought. Nah, ini kita pakai yang mana? Ingat, ini kejadiannya di masa lampau. Kita pilih bought, verb kedua. Sebuah rumah baru, bahasa Inggrisnya a new house. Ya, kemudian apakah ada kata keterangan yang mau ditambahkan? Keterangan caranya tidak ada, kosong. Terus, di mana tempatnya dia membeli? Di sini, here. Kapan waktunya? Ada keterangannya enggak? Oh, tidak ada keterangan karena sudah dijelaskan tadi dengan kata just. Oke, let's practice it again. Mari kita praktekkan lagi. Dosenku selalu pergi ke pantai setiap libur panjang. Ini ada kata setiap libur panjang. Ada sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Sehingga ini adalah bersifat kekinian. Dan kita bisa menyusunnya dalam bentuk sederhana atau simple present tense sebagai berikut. Ya, dosenku, my lecturer, selalu, always, pergi. Ini bisa go atau goes. When atau gone. Nah, kita bingung di sini dihadapkan. Karena ini bersifat kekinian, sederhana, maka kita pakai yang goes. Lanjut. Kita periksa apakah kalimat ini ada objeknya atau sasarannya. Oh, ternyata tidak. Berarti kosong. Kosong. Setelah subjek dan kata kerjanya sudah terpenuhi dan objeknya juga sudah terpenuhi walaupun kosong, baru kita mengisikan keterangan. Ya, keterangan. Yang pertama, keterangan cara bagaimana dia perginya. Disebutkan enggak? Oh, tidak ada. Kemana atau di mana dia perginya? Ke pantai, to the beach. Ya, terakhir, kapan ya waktunya dia pergi ke pantai? Setiap libur panjang. Bahasa Inggrisnya setiap libur panjang adalah every long holiday. Ya, dengan mengenali rincian atau detail waktunya, kita bisa menyusun kalimat bahasa Inggris dengan mudah. Kita masuk lagi kepada contoh berikut. Let's practice it. Pemerintah akan membangun bandara baru di Papua sebentar lagi. Ada penunjuk kata secara rinci atau secara detail, yaitu sebentar lagi. Ini menunjukkan sifat waktu untuk masa yang akan datang. Sehingga kita bisa menyusun bentuk
kalimat sederhananya untuk masa yang akan datang atau disebut dengan simple future sebagai berikut. Pelakunya adalah pemerintah. Apa bahasa Inggrisnya pemerintah? The government. Kemudian selanjutnya, apakah ada keterangan frekuensi? How often? Seberapa sering? Seberapa sering? Seberapa jarang? Oh, tidak ada. Dilanjutkan. Nah, akan membangun. Nah, membangun itu bahasa Inggrisnya bisa build untuk verb pertama, bisa build untuk verb kedua, bisa build untuk verb ketiga. Ini kita pilih verb yang mana? Nah, ada penunjuk waktu secara rinci di situ sebentar lagi. Ini menunjukkan sifat waktu masa yang akan datang. Sehingga kita bisa menyusun kalimat sederhananya untuk bentuk yang akan datang atau simple future dengan menggunakan will ditambah verb pertamanya. Will plus verb pertama. Jadi akan membangun bahasa Inggrisnya adalah will build. Will build. Ya. Lalu bandara baru. Apa bahasa Inggrisnya bandara baru? New airport. New airports. Ya. Apakah ada keterangan cara dalam kalimat ini? Tidak ada. Kosongin saja. Tidak ada. Nah, apakah ada keterangan tempatnya? Oh, ada. Di mana? Di Papua. In Papua. Apakah ada keterangan waktunya? Ada. Itu tadi, sebentar lagi. Apa bahasa Inggrisnya sebentar lagi? Bahasa Inggrisnya sebentar lagi adalah in a little while. Jadi, dengan mengenali detail atau rincian waktunya, kita bisa menyusun kalimat dalam bahasa Inggris sesuai dengan waktu kejadiannya. Untuk itu, bahasa Inggrisnya akan berbunyi, the government will build a new airport in Papua in a little while. Gampang sekali. Nomor 2, perhatikan bahwa kata kerja berubah di setiap waktu kejadian. Perhatikan, dari verb pertama bisa saja tambah S, tanpa S. Contoh di sini, build, bisa builds. Kemudian verb keduanya build. Verb ketiganya build. Yang menjadi pertanyaan, harus memakai kata kerja yang mana? Harus memakai kata kerja yang mana? Ya, jawabnya perhatikan berikut ini. Untuk itu, ikutilah session 2.1 ini. Ya. 2.1. Kata kerja ditambah S, ES, IES berlaku pada kejadian yang bersifat kekinian dengan bentuk kalimat sederhana. Jika, saya ulangi, berlaku pada kalimat yang waktu kejadiannya adalah kekinian, sederhana. Jika subjeknya, pelakunya berupa 1. Nama orang, 2. Kata ganti dia laki-laki atau he, kata ganti dia wanita atau she, benda, hewan, sendirian atau tunggal, benda tak bisa dihitung, berapapun banyaknya, benda yang nggak bisa dihitung dianggap tunggal dalam bahasa Inggris. Yang keenam adalah verb ing. Verb ing. Ini verb pertamanya ditambah S atau ditambah ES atau huruf terakhir dihilangkan diganti dengan IES. Yang keempat, khusus have. Jika subjeknya nama orang, dia laki-laki, he,
Kata ganti wanita si, benda atau hewan sendirian. Benda tak bisa dihitung berapapun banyaknya. Yang keenam verb ing, maka khusus have diganti dengan has. Aturannya, ya, aturannya. Bagaimana aturan menambahkan s? Ya, aturan menambahkan s berlaku sebagai berikut. Kata kerja pertama atau verb pertama yang di belakangnya berakhiran huruf B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, T, V, W, A, Y, U, Y, semua itu adalah huruf huruf mati. Oke, semua itu adalah huruf mati. Maka aturannya tinggal menambahkan s. Tinggal menambahkan s. Contoh di sini, bring menjadi brings, climb menjadi climbs, draw menjadi draws, jump menjadi jumps, play menjadi plays, run menjadi runs, shoot menjadi shoots, throw menjadi throws, wear menjadi wears, work menjadi works, write menjadi writes. Ini semua adalah perubahan verb pertama ditambah s dikarenakan subjeknya nama orang, kemudian kata ganti laki-laki he, kata ganti wanita si, benda, hewan, sendirian, semua benda tak bisa dihitung atau subjeknya adalah kata kerja verb ing yang waktu kejadiannya adalah kekinian. Nah, waktu kejadiannya adalah kekinian dengan susunan kalimat sederhana yang disebut dengan simple present, ya. Waktu kejadiannya adalah kekinian, maka verb pertamanya ditambah s jika ketemu kata kerja yang berakhiran huruf mati. Ya, ini harus dikuasai. Selanjutnya kita bahas bagaimana pengaturan penambahan es. Penambahan es pada verb pertama berlaku jika kata kerja pertama atau verb pertama tersebut berakhiran s, o, ch, sh, x, dan z. Contoh, buzz menjadi buzzes, catch menjadi catches, do menjadi does, finish menjadi finishes, fix menjadi fixes, go menjadi goes, kiss menjadi kisses, pass menjadi passes, push menjadi pushes, was menjadi wasses, watch menjadi watches, etc. dan sebagainya. Aturan berikutnya, penambahan IES. Pada peristiwa kekinian dan bentuk kalimatnya sederhana atau simple present, maka jika subjeknya nama orang, dia laki-laki atau he, dia wanita atau she, benda, hewan, sendirian, benda tak bisa dihitung, berapapun banyaknya, ini dianggap sendirian. Kemudian 6 verb ing,
kata kerja pertamanya atau verb pertamanya akan mengalami penambahan EAS jika kata kerja pertama tersebut berakhiran huruf Y dan sebelumnya didahului huruf mati. Berakhiran huruf Y sebelumnya didahului huruf mati, maka dilakukan penambahan EAS. Contoh di sini. Study. Di depan Y ada huruf mati D. Menjadi studies. Dry menjadi dries. Reply menjadi replies. Fry menjadi fries. Fly menjadi flies. Cry menjadi cries. Carry menjadi carriers. Jelas sekali ya. Jadi kalau kata kerja pertama berakhiran huruf Y dan didahului sebelumnya dengan huruf mati, maka verb pertamanya akan mengalami penambahan EAS. Okay, let's practice it. Mari kita praktekkan. Garuda terbang ke Eropa 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Di sini kita perhatikan bahwa detail waktu menunjukkan bersifat kekinian. Sehingga kita harus menyusun kalimat yang bersifat kekinian dalam bentuk sederhana atau simple present. Oke? Perhatikan di sini. Garuda diterjemahkan juga Garuda. Kemudian kita cek apakah adverb of frequency-nya atau seberapa seringnya itu ada yang perlu diterjemahkan. Oh, ternyata tidak ada, kita kosongi. Kemudian kata kerjanya melakukan apa di situ? Terbang. Terbang di sini bahasa Inggrisnya ada 3 verb. Pertama, verb kedua, verb ketiga. Verb pertama sendiri ada fly dan flies. Verb kedua flew, verb ketiga flown. Nah, ini kita pilih yang mana? Ya, karena ini adalah bersifat kekinian, kita menggunakan verb pertama. Verb pertama pilih fly atau flies. Kita pilih flies karena garudanya sendirian. Flies, oke. Siapa atau apa objeknya? Tidak ada kebetulan, kosongi saja. Kemudian setelah ini terisi, tinggal mengisi keterangannya. Oke, keterangannya. Bagaimana melakukannya? Tidak ada informasi, kosong. Di mana atau kemana tempatnya? Ke Eropa, to Europe. Kapan waktunya? Kapan waktunya? 3 kali dalam 1 minggu. 3 times a week. Jadilah sebuah kalimat bersifat kekinian sederhana atau simple present. Garuda flies to Europe 3 times a week. Let's practice it. Mari kita coba lagi. Petugas bank itu biasanya membalas setiap email masuk setiap menit. Ada kata penunjuk setiap menit. Ada waktu penunjuk setiap menit. Ada detail waktu yang ditunjukkan setiap menit. Berarti ini adalah bersifat kekinian sederhana atau simple present. Oke, kita lihat bahasa Inggrisnya. Petugas bank itu sebagai pelakunya, the bank officer. Kemudian sering atau jarang, seberapa sering atau jarang? Biasanya, bahasa Inggrisnya adalah usually. Melakukan apa? Do what? Membalas. Ada 3 verb. Verb pertama, verb kedua, verb ketiga. Verb pertama terdiri dari 2, reply dan replies. Pilih yang mana?
Karena sudah ditunjukkan oleh detail waktunya setiap menit, kita pilih verb pertama. Verb pertama ada dua pilihan lagi, reply atau replies. Karena petugas banknya sendirian atau tunggal, kita pilih replies. Ya. Lanjut, siapa atau apa yang menjadi sasaran atau objeknya? Di situ adalah setiap email masuk. Bahasa Inggrisnya adalah each incoming email. Ya. Dari siapa, sesering apa, melakukan apa. Nah, untuk siapa atau kepada siapa sudah terisi, yang terakhir tinggal nambahkan keterangan, ya. Bagaimana melakukannya? Ada informasinya enggak? Tidak ada, kita kosongi. Di mana tempat melakukannya? Ada informasinya? Tidak ada, kita kosongi. Kapan waktunya? Waktunya setiap menit, every minute. Jadilah bahasa Inggrisnya berbentuk kalimat simple present atau bersifat kekinian sederhana. The bank officer usually replies each incoming email every minute. Oke, pada urutan 2.2 kata kerja. Kata kerja tidak ditambah S ataupun ES ataupun IES. Kata kerja tidak ditambah S, ES ataupun IES pada kejadian yang bersifat kekinian sederhana. Jika subjeknya berupa I, we, you, they, benda, hewan lebih dari satu. I, we, you, they, benda atau hewan lebih dari satu. Maka atas subjek ini verb pertamanya tidak perlu ditambah S atau verb pertamanya tanpa S. Mari kita praktekkan. Let's practice it. Saya mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah setiap waktu tenang. Dari sini jelas bahwa detail waktunya, penunjuk waktunya adalah setiap waktu tenang. Tentunya kalimat ini adalah kalimat bersifat kekinian dengan bentuk sederhana atau disebut dengan simple present. Oke, mari kita coba. Saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Ada tambahan masalah sering atau tidak, jarang atau tidak, how often, ada informasi, tidak ada, lewati. Melakukan apa? Mengerjakan. Lihat verb satunya. Verb satunya ada do atau does. Verb keduanya did. Verb ketiganya done. Ya. Kita gunakan verb yang mana? Verb pertama karena bersifat kekinian sederhana. Kita pakai do atau does? Pakai do karena subjeknya adalah saya. Oke, I do. Mengerjakan apa? I do. Mengerjakan apa? Tugas sekolah. The school tasks. Ya. Template sudah kita isi semua. 1, 2, 3, 4. Cetakan sudah kita isi semua. Tinggal nambahkan keterangannya. Ya, keterangannya. Ada informasi bagaimana melakukannya? Tidak ada. Ada informasi di mana melakukannya? Di rumah. At home. Ada informasi kapan waktunya? Ada. Setiap waktu tenang. Bahasa Inggrisnya every quiet time. Jadilah sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat simple present. Kalimat yang bersifat kekinian sederhana. I do the school tasks at home every quiet time. Dua titik tiga, kejadian lampau, bentuk kalimat sederhana. Selalu memakai verb kedua. Oke, masih fokus pada kata kerja atau verb. Bagaimana kalau bentuk lampau atau kejadiannya terjadi di masa lampau? Waktu kejadiannya di masa lampau. Untuk kalimat
yang kejadiannya terjadi di masa lampau berbentuk kalimat sederhana, simple past tense, maka subjeknya barang pelaku, orang atau benda apa saja, tidak ada penambahan S. Tidak ada penambahan S. Jadi subjeknya sembarang pelaku, orang atau benda apa saja, langsung kita gunakan verb kedua. Gampang kan? Ya. Mari kita coba. Let's practice it. Banyak penduduk membeli masker di toko-toko sebulan yang lalu. Ada detail penunjuk waktu sebulan yang lalu. Ini bersifat lampau, sehingga kalimatnya kita susun dalam bentuk simple past. Oke, mari kita masukkan ke dalam template atau dalam mal cetakan ini. Banyak penduduk, bahasa Inggrisnya adalah many residents. Many residents. Oke. Seberapa sering atau seberapa jarang? How often? Ada informasinya? Tidak ada, kita kosongi. Melakukan apa? Do what? Membeli. Membeli bahasa Inggrisnya selalu menggunakan verb 1, 2, 3. Ya. Verb 1 tersedia buy atau buys. Verb kedua bought. Verb ketiga bought. Karena ini bersifat lampau sederhana, tadi dikatakan kita menggunakan verb kedua. Kita pilih bought. Oke. Membeli apa? Di situ disebutkan masker, the mask. Oke. Setelah 1, 2, 3, 4 terisi template-nya, cetakannya sudah terisi, baru masuk ke keterangan. Bagaimana melakukannya, bagaimana membelinya? Ada informasi? Tidak ada. Di toko-toko, in the shops, sebulan yang lalu. Bahasa Inggrisnya adalah a month ago. Contoh lain, sebuah petir raksasa menghantam bangunan itu kemarin siang. Ada detail waktu berupa kemarin siang. Ini menunjukkan bahwa peristiwanya bersifat lampau dan kalimatnya sederhana atau simple past. Mari kita susun. Sebuah petir raksasa, a giant lightning. Adakah keterangan frekuensinya? Seberapa sering? Tidak ada. Kosongi ya. Kemudian melakukan apa? Menghantam. Apa bahasa Inggrisnya menghantam? Ada 3 verb. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 hit atau hits. Verb 2 hit. Verb 3 hit. Karena ini bersifat lampau, kita pakai verb kedua. Hit. Ya, tidak atau tanpa S. Karena ini bukan simple present atau bukan waktu kekinian. Lanjut. Bangunan itu, the building. Oke. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan sudah kita jawab dan sudah kita terjemahkan, tinggal tambahkan keterangannya. Ya. Bagaimana melakukannya? Ada informasi? Tidak ada, lewati. Kemudian di mana tempatnya? Ada informasi? Tidak ada. Yang terakhir, kapan waktunya? Ada informasi? Kemarin siang. Apa bahasa Inggrisnya kemarin siang? Yesterday afternoon. Jadilah sebuah kalimat. A giant lightning hit the building yesterday afternoon. 2.4. Kejadian akan datang dalam bentuk kalimat sederhana memakai will dan verb pertama. Untuk kejadian yang bersifat masa akan datang, bentuk kalimat sederhana, kita memakai verb pertama. Dan verb pertamanya tanpa tambah S.
Kemudian di depannya verb pertama yang tanpa nama S, kita tambahkan pembantu kata kerja will yang mempunyai arti akan. Ya. Let's practice it. Mari kita praktekkan. Wali kota akan membuka pameran tahunan secara resmi di Pantai Marina malam nanti. Ada penunjuk waktu nanti malam. Berarti kegiatan atau peristiwa ini belum terjadi, baru akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kalimat ini bersifat akan datang sederhana yang disebut dengan simple future. Sifat akan datang, belum terjadi. Ini penunjuk waktunya ya. Malam nanti. Detail penunjuk waktunya. Oke, kita susun bahasa Inggrisnya. Wali kota, the mayor. Sering? Jarang? Oh, tidak ada informasinya, tidak perlu diterjemahkan. Melakukan apa? Akan membuka. Membuka bahasa Inggrisnya ada verb pertama, verb 2, verb 3. Verb pertama bisa open atau opens. Verb kedua opened. Verb ketiga opened. Nah, kita pilih sesuai dengan formula tadi. Pola tadi adalah verb pertama tanpa S. Di depan verb pertama tanpa S, kita tambahkan will menjadi will open. Lanjut pada objeknya. Objeknya berupa sasaran apa? Benda atau manusia? Oh, di sini benda. Pameran tahunan. Bahasa Inggrisnya adalah annual exhibitions. Annual exhibitions. Oke. Setelah subjek, kemudian sering jarangnya, kemudian do what-nya, kemudian objeknya sudah kita isi. Tambahi keterangan. Bagaimana melakukannya? Ada informasi? Ya. Secara resmi. Secara resmi, ini kalau resmi itu official. Nah, kalau secara resmi itu adalah officially. Kita pilih official atau officially. Kita pilih officially. Nah. Di mana membukanya? Di Pantai Marina. Bahasa Inggrisnya on the Marina Beach. On the Marina Beach. Ya. Keterangan tempat sudah kita isi. Terakhir keterangan waktunya tadi, detail waktunya sebagai penunjuk sifat akan datang. Ya, penunjuk waktu yang bersifat akan datang. Untuk kalimat sederhana. Nanti malam, bahasa Inggrisnya adalah tonight. Jadilah sebuah bahasa Inggris. The mayor will open annual exhibitions officially on the Marina Beach tonight. Oke, bahasan 2.4 adalah bagaimana perubahan kata kerja itu. Perhatikan. Perubahan kata kerja yang pertama adalah perubahan kata kerja tidak teratur. Nah, karena ini tidak teratur, ini biasanya sudah terdapat dalam daftar verb tidak teratur. Nah, karena tidak teratur, tentunya untuk kelompok kerja yang tidak teratur ini ya harus dihafalkan. Harus dihafalkan ya. Contoh dari verb pertama disebut dengan base verb, verb kedua disebut dengan past simple, verb ketiga disebut dengan past participle, dan verb ing. Oke. Break. Verb keduanya adalah broke. Verb ketiganya broken. Verb ing-nya adalah breaking, memecahkan. Cut. Verb pertamanya, verb keduanya cut, verb ketiganya cut, verb ing-nya cutting, memotong.
Do. Verb pertamanya did, verb keduanya dan verb ketiganya doing, mengerjakan. Dilihat dari 3 contoh itu saja sudah kelihatan tidak teratur perubahannya. Lanjut. Eat, ate, eaten, eating, memakan. Go, went, gone, going, pergi. Hide, hid, hidden, hiding, bersembunyi atau menyembunyikan. Leave, left, left, leaving. Leave sebagai kata kerja artinya meninggalkan. Sebagai kata benda berarti down. Nanti kita bahas tersendiri. Oke. Make, made, made bentuk ketiganya, making bentuknya membuat. Sleep, slept bentuk keduanya, slept bentuk ketiganya, sleeping artinya tidur, and so on. Jadi untuk verb ketiga ini harus dihafalkan agar kita nanti menyusun kalimat dalam bahasa Inggris itu menjadi lebih cepat. Lanjut. Nah, perubahan kata kerja yang teratur. 2.4. Perhatikan perubahan kata kerja yang teratur. Namanya teratur, kelompok kata kerja ini dia tidak terdapat dalam daftar kata kerja tidak teratur. Jadi cara mengetahuinya dia tidak terdapat dalam daftar atau dia tidak termasuk dalam daftar verb tidak teratur. Ya. Semua kata kerja yang tidak terdapat, tidak masuk dalam daftar kata kerja tidak teratur, maka dia dianggap kata kerja teratur. Dikatakan teratur karena perubahannya tinggal menambah D atau ED atau mengubah huruf terakhirnya menjadi IED. Contoh, boil. Verb pertamanya, verb keduanya boiled, verb ketiganya boiled, verb ing-nya boiling, merebus. Contoh lagi, cause, caused, caused bentuk ketiganya dan keduanya sama, causing. Dig, bentuk pertamanya dig, bentuk keduanya dig. Digging, menggali, menggali ya. Erased, 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 erasing, menghapus. Fry, fried, fried bentuk ketiganya. Frying, menggoreng. Gain, gained, gained, gaining,
memperoleh atau mendapatkan. Help, 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 helping, membantu atau menolong. Improve, improved, improved, improving, meningkatkan. Join, joined, joined, joining, and so on. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita tentang detail atau rincian waktu dalam penyusunan kalimat beserta perubahan kata kerja dalam penyusunan kalimat. Thank you for watching. See you, bye.